time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aulia Putri dengan NIM 2448201003 dari kelas 2A Farmasi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Kimia Organik dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra MSI. Baiklah, materinya. Yang pertama yaitu aldehid. Aldehid atau alkanal adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua atom hidrogen di kedua sisi, atau rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi yang lain. Sifatnya yaitu yang pertama termasuk dalam golongan senyawa semipolar, yang kedua terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol, dan yang ketiga rantai pendek umumnya larut dalam air. Selanjutnya tata nama. 1. Pilih rantai karbon lurus terpanjang yang mengandung gugus dan gantikan dengan akhiran al. Yang kedua, gugus CHO ditandai dengan posisi 1 dan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan gugus lain seperti OH. Aromatik biasanya dianggap sebagai turunan benzaldehida sebagai senyawa aldehida aromatik yang paling sederhana. Klasifikasi dan kegunaan. Klasifikasinya yaitu alifatik, siklit, dan aromatik. Sedangkan kegunaannya yaitu bahan pengawet seperti formaldehid. Yang kedua, bahan baku industri dan pangan yaitu seperti asetaldehid dan vanilin. Yang ketiga, industri farmasi seperti sinamaldehid. Yang kedua yaitu keton. Keton atau alkanon adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua rantai karbon. Sifatnya yang pertama termasuk dalam golongan senyawa semipolar, yang kedua terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol, yang ketiga rantai pendek umumnya larut dalam air. Tata namanya, tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus keton. Nomori dari ujung dengan gugus keton memiliki nomor yang lebih kecil. Namai rantai terpanjang berdasarkan nama alkilnya dengan akhiran on, susun nama gugus-gugus yang ada secara alfabetis. Selanjutnya kegunaannya. Yang pertama, pelarut dan bahan baku industri seperti aseton dan metilketon. Yang kedua, industri farmasi yaitu nabumeton dan metadon. Yang ketiga, karbohidrat. Karbohidrat atau sakarida adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen oksigen 2:1, seperti pada molekul air. Dan rumus empiris CmH2O N dengan M bisa saja sama atau berbeda dengan N. Sifatnya yaitu 1. Mempunyai rasa manis. Yang kedua, larut dalam air. Yang ketiga, bersifat gula pereduksi. Yang keempat, bersifat optis aktif atau atom-atom karbon kiral. Yang kelima, bentuk siklik. Rumus umumnya yaitu CmH2ON. Klasifikasi. Yang pertama, monosakarida, 2 oligosakarida, 3 polisakarida, 4 aldosa, 5 ketosa. Kegunaannya, yang pertama di bidang industri farmasi, contohnya selulosa, deglukosa atau dekrosa. Yang kedua pangan, yang ketiga pertanian, yang keempat kesehatan, dan lain-lain. Reaksi dan identifikasi, yaitu reduksi, senyawa kompleks atau oksidasi, dan oksidasi. Yang keempat, asam karboksilat. Asam karboksilat atau asam alkanoat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus gabungan dari gugus karbol dan hidroksil yang terikat pada gugus alkil atau aril. Sifatnya, yang pertama, ikatan hidrogen yang terbentuk meningkatkan titik didih asam karboksilat. Yang kedua, asam karboksilat mudah larut dalam air. Yang ketiga, asam karboksilat terionisasi di dalam air membentuk asam lemak.
Yang keempat, asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa membentuk garam karboksilat. Tata namanya, yang pertama dimulai dengan asam ditambah rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksilat atau CO2H ditambah akhiran OAT. Jika mengandung rantai cabang, maka atom C dari gugus karboksilat dengan rantai terpanjang diberi nomor 1. Klasifikasi. Yang pertama alifatik, yang kedua siklik, yang ketiga aromatik. Kegunaannya yaitu 1. Sebagai bahan baku industri, 2. Industri farmasi atau seperti ibuprofen, asipirin. Yang ketiga pangan seperti asam benzoat, dan yang keempat pelarut seperti asam asetat. Sintesisnya yang pertama yaitu sintesis asam karboksilat dari turunan asam karboksilat. Yang kedua, sintesis asam karboksilat dari alkil halida. Reaksinya seperti reaksi substitusi dengan alkohol, reaksi reduksi dengan hidrida logam. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, vitamin yang terlarut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K. Monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Sifatnya yaitu titik didihnya tinggi, pada suhu kamar berwujud padat atau cair terlarut dalam pelarut nonpolar. Mempunyai viskositas tinggi, massa jenisnya lebih kecil dari air. Bila dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat yang dikenal dengan asam lemah atau bau tengi. Klasifikasi. Turunan lipid seperti asam lemak yang terbagi dua yaitu jenuh dan tidak jenuh. Yang kedua prenol atau terpen, yang ketiga poliketida. Selanjutnya ada lipid sederhana yang terbagi menjadi trigliserida seperti lemak dan minyak. Yang ketiga lipid kompleks yaitu fosfolipid, sphingolipid, saccharolipid. Kegunaannya yaitu yang pertama di bidang industri farmasi, pangan, pertanian, kesehatan. Reaksi dan identifikasi. Yang pertama hidrolisis yaitu seperti eliminasi substitusi. Yang kedua saponifikasi, dan yang ketiga hidrogenasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.